Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Chu Xiaosa berkata, waktu untuk pertempuran yang menentukan hampir di sini, dan kita harus berangkat ke panggung hidup dan mati, ucap Chu Xiaosa. Hidup dan mati Sendai, Tan Yun telah mendengar sebelumnya, bahwa ketika para abadi memiliki kebencian yang belum terselesaikan, selama kedua belah pihak setuju untuk bertarung sampai mati, mereka akan menaiki Sendai hidup dan mati. Iya, Tan Yun mengangguk. Kemudian, Chu Xiaosa mengorbankan perahu, selama retret Tan Yun, dia membeli perahu abadi terbaik, membawa Tan Yun, Erlao, dan orang-orang dari kota Shishutiange, dan pergi dari kota Fang. Saat bepergian melalui kota-kota luar, sebuah adegan yang menggerakkan Tan Yun sangat terjadi. Abadi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit, seperti gelombang hitam, menatap Tan Yun dan berteriak. Bos Tan, kita akan menang. Bos Tan, kami percaya bahwa Anda adalah orang baik dan Anda akan dapat mengalahkan Duan Tiande. Bos Tan, Anda tidak harus mati, jika Anda mati, itu akan menjadi kerugian terbesar bagi kota terluar kami, tanpa Anda, tidak akan ada eliksir hukuman tertinggi. Tidak menunggu kata-kata orang itu, Tan Yun bercanda, aku tidak ingin aku mati, atau kamu khawatir tidak ada eliksir hukuman tertinggi, ucap Tan Yun. Tidak, aku tidak bermaksud begitu, ucap pemuda sederhana dan jujur itu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tan Yun tersenyum bebas, melihat sekeliling pada makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dan berkata, aku Tan Yun, terima kasih atas perhatianmu, bahkan jika Tan menciptakan lebih banyak ramuan hukuman untukmu, aku tidak akan mati, ucap Tan Yun. Saatnya akan tiba. Teras kehidupan dan kematian abadi, tergantung di lautan awan, dengan radius 1 juta kaki, adalah artefak mulia abadi berkualitas tinggi. Alasan mengapa itu ditangguhkan di lautan awan, adalah untuk mencegah kekuatan sisa yang meletus selama pertempuran abadi dari menghancurkan bangunan di bawah. Ketika Chu Xia mengendarai perahu abadi ke lautan awan, murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia melihat ada 30 juta tentara abadi berdiri di udara di sekitar tahap kehidupan dan kematian abadi. Bos, jangan kaget, transmisi suara Chu Xiaosa berkata, kamu tidak tahu, tantanganmu ke Duan Tiande dianggap oleh tentara abadi dan jenderal abadi sebagai keagungan memprovokasi tentara abadi. Di luar jenderal, hampir semua pasukan di pusat kota ada di sini, ucap Chu Xiaosa. Seperti yang dikatakan Chu Xiaosa, Tan Yun sekarang adalah musuh publik dari seluruh tentara abadi. Di mata tentara abadi, untuk melindungi warga kota abadi Suanyuan, mereka membuang kepala dan darah mereka, tetapi Tan Yun abadi belaka dari kota luar berani secara terbuka memprovokasi tentara abadi. Tentu saja, dari sudut pandang Tan Yun, dia tidak pernah berpikir untuk memprovokasi keagungan tentara abadi. Pada saat ini, tergantung di lautan awan yang luas, di timur Xiantai of Life and Death, ada 3 relief berbentuk kerucut yang berukuran 10.000 meter persegi. Pada 3 relief, seorang jenderal duduk, dan bawahannya adalah jenderal abadi, letnan jenderal, dan jenderal besar. Adapun dewa ribuan dan dewa berabad-abad di bawah 3 jenderal, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengambil tempat duduk mereka, jadi mereka berdiri tegak dan lurus di atas relief. Jenderal pada bantuan pertama adalah Jenderal Zhuge, seorang lelaki tua berusia 60-an. Jenderal pada relief kedua adalah Jenderal Sentu, seorang lelaki tua 7 pemburu yang tidak marah dan sombong. Pada relief ketiga, lelaki tua yang duduk di kursi itu adalah Jenderal Duan Tiande, yang bernama Sima Yongzheng. Di baris kedua kursi di bawah Sima Yongzheng, ada 10 jenderal abadi di bawah-bawahannya. Di kursi baris ketiga, ada ratusan letnan. Di kursi baris keempat, ada ribuan jenderal besar, di antaranya Duan Tiande. Pada saat ini, suara tua agung Sima Yongzheng bergema di benak Duan Tiande, aku tidak peduli siapa yang benar atau salah antara kamu dan Tan Yun, kamu harus membunuh Tan Yun. Berikan padaku, ingat, kamu mewakili tidak hanya wajah Laksamana ini, tetapi juga kehormatan 12 juta tentara saya. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas, ucap dari Sima Yongzheng. Mendengar ini, Duan Tiande berkata dengan hormat, akhirnya akan jelas, jangan khawatir Laksamana, jangan khawatir, komandan terakhir pasti akan membunuhnya, ucap Duan Tiande. Iya, Sima Yongzheng mengangguk, dan sebuah suara tua terdengar di benak Duan Tiande, Tan Yun hanya alam hukuman,
Tidak peduli seberapa kuat dia jelas bukan lawanmu, dan dia akan memiliki kepercayaan penuh padamu, ucap Sima Yongzheng. Tepat saat Sima Yongzheng selama transmisi suara, Jenderal Sentu, yang berada di kursi atas patung relief, berkata sambil tersenyum, Jenderal Sima, Jenderal Ben mendengar bahwa kemampuan tantangan lompatan katak Tan Yun sangat menantang. Anda memiliki untuk membiarkan bawahanmu Duan Tiande berikutnya adalah kerja keras. Jika Duan Tiande kalah dari Tan Yun, maka wajah prajurit dan jenderal abadi kita akan dibuang olehmu, ucap dari Jenderal Sentu. Pada saat ini, Laksamana Zuge juga tersenyum dan berkata, Sentu apa yang dikatakan olehmu sangat benar, jika Duan Tiande kalah, hehe, sayang sekali Sima menempatkanmu dan 12 juta prajuritmu, tanpa menunggu kata-kata Laksamana Zuge, dia dipotong oleh Sima Yongzheng dengan suara dingin, hei, aku percaya pada Duan Tiande, kalian berdua jangan mengganggu, ucap Sima Yongzheng. Dari kata-kata tiga jenderal, tidak sulit untuk melihat bahwa Jenderal Zuge dan Jenderal Sentu adalah satu kelompok, dan keduanya penuh permusuhan terhadap Sima Yongzheng. Sementara tiga jenderal berbicara, Chu Xiaosa telah mengemudikan perahu abadi, berlayar keluar dari langit, dan melayang di atas tahap kehidupan dan kematian abadi. Tiga jenderal dan 30 juta tentara abadi tidak bisa membantu tetapi memusatkan perhatian pada perahu abadi. Mereka sangat bingung, bagaimana mungkin Zhang Yizong, pengurus rumah di Istana Tuan Kota, bersama Tan Yun. Ketika semua orang bingung, Zhang Yizong di kapal abadi mengirim transmisi suara ke Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Xiaoyou, selama retret Anda, orang tua ini telah membantu Anda untuk menyelidiki. Duan Tiande memiliki 3 kekuatan besar, dan orang ini bergantung pada 3 kekuatan besar, dan dia telah berulang kali menggunakannya di medan perang. Hal-hal berbahaya ada di sekitar, ucap Zhang Yizong. Tan Yun mendengar kata-kata itu, dan berkata, tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Zhang Yizong berkata, 3 latihan ini adalah ombak hebat yang membelah kepalan surga, tangan ilahi monumen naga, dan teknik tombak pembunuh. Kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Zhang Yizong. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk berat, waktunya telah tiba, aku akan turun, ucap Tan Yun. Dengan ekspresi khawatir, Chu Xiaosa berkata, Bos, Anda harus berhati-hati, ucap Chu Xiaosa. Dengan itu, cincin abadi Chu Xiaosa melintas di antara jari-jarinya, dan pedang peri berkilau cemerlang keluar dari tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Dalam retret Tan Yun sebelumnya, Tan Yun meminta Chu Xiao untuk membeli pedang terbang yang mulia abadi untuk dirinya sendiri di Fangxi. Pedang terbang ini memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah secara bersamaan. Tan Yun akan menggunakan pedang ini untuk melawan Duan Tiande. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pedang ilahi pembunuh Hong Meng adalah karena dia khawatir dia akan dikenali oleh kultivator yang menyaksikan pertempuran yang menentukan. Pada saat yang sama, bahkan jika dia tidak mengenalinya, dia tidak ingin membiarkan orang-orang kuat tahu bahwa dia memiliki pedang suci di tangannya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun menempatkan pedang di cincin abadi, dia merasakan niat membunuh yang menyelimutinya. Tan Yun melihat ke samping, tetapi melihat bahwa di belakang 3 patung relief raksasa, ada juga 4 menara abadi yang ditangguhkan. Pada plakat dari 4 bangunan abadi, kata-kata, Guild Alchemy, Guild Pemurnian Jimat, Guild Pemurnian Artefak, dan Guild Penyulingan Formasi, ditulis masing-masing. Dan niat membunuh itu terpancar dari seorang lelaki tua yang mengenakan jubah dengan kata, Wakil Presiden, di Menara Abadi dari Persekutuan Alkimia. Orang tua itu adalah Miao Xilin. Di kursi di sampingnya, Miao Jincheng sedang duduk dengan wajah merah dan menatap Tan Yun. Miao Jincheng berkata melalui transmisi suara, Tan Yun, bajingan sialan, hari ini adalah hari kematianmu, ucap Miao Jincheng. Miao Xilin menatap Tan Yun dengan kebencian tak berujung di matanya yang keruh, dan berkata melalui transmisi suara, anak Tan Yun, Miao Wei adalah cucu dari wakil presiden ini, kamu berani membunuhnya. Sebaiknya kamu tidak mati hari ini, selama kamu tidak mati, wakil presiden ini akan membuatmu menderita siksaan yang paling kejam, membuat hidupmu lebih buruk, ucap Miao Xilin. Menghadapi ancaman, Tan Yun menatap Miao Xilin, dan berkata dengan suara dingin. Wakil Presiden, apa yang Anda katakan hari ini, janji Tan Yun, akan terwujud pada Anda satu persatu. Orang tua, jaga dirimu baik-baik, ketika Tan Yun tersandung padamu datang, jangan khawatir itu tidak akan terlalu lama, ucap Tan Yun.
Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Miao Silin. Tan Yun melompat dari perahu abadi, dan mendarat dengan mantap di tahap abadi hidup dan mati. Setelah itu, Chu Xia mengendarai perahu abadi, dan digantung di kejauhan di sekitar tahap kehidupan dan kematian abadi, di antara kerumunan padat yang berdiri di udara. Pada saat ini, Sima Yongzheng yang sedang duduk di kursi bantuan, perlahan bangkit, tampak benar dan menakjubkan, melihat sekeliling ke kerumunan, suara tua yang penuh energi bertahan lama di langit. Hari ini adalah bawahanku Duan Tiande, memiliki hari pertempuran menentukan Tan Yun, seorang warga kota. Karena pertempuran yang menentukan akan segera terjadi, dendam di antara mereka berdua tidak penting. Hari ini, hanya satu dari mereka yang bisa berjalan di tahap keabadian hidup dan mati hidup-hidup. Oke, waktunya telah tiba, hidup dan mati telah tiba, pertempuran yang menentukan dapat dimulai, ucap Sima Yongzheng. Begitu suara Sima Yongzheng jatuh, 12 juta tentara abadi di bawah komandonya berteriak serempak, Mayor Jenderal Duan akan menang, ucap mereka. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Di sisi lain, Duan Tiande yang mengenakan baju besi hitam pada relief, berkata dengan suara bersemangat, jangan khawatir, semuanya, Mayor Jenderal ini akan melakukan apa yang dia katakan, dan saya akan membunuh orang yang memprovokasi kekuatan tentara kita hari ini, ucap Duan Tiande. Setelah mengatakan ini, Duan Tiande berubah menjadi awan hitam cahaya menembus kehampaan dan muncul ribuan kaki di depan Tan Yun. Pada saat ini, semua penonton menjadi tenang. Tidak diragukan lagi, hampir semua makhluk abadi mendukung Tan Yun untuk menang. Dan 30 juta tentara di bawah 3 jenderal semua ingin Tan Yun mati. Menurut mereka, ketika Tan Yun menghadapi Duan Tiande, dia pasti memukul batu itu dengan sebutir telur. Duan Tiande mengenakan baju besi hitam legam, dia tampak seperti dewa perang hitam, dan memandang Tan Yun dengan jijik, matanya seperti dewa menatap seekor semut. Tan Yun, kamu pertama kali membunuh bawahanku Miao Wei, dan kemudian memprovokasiku. Hari ini aku ingin menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup Miao Wei, ucap Duan Tiande. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tahu siapa yang benar. Karena pertempuran hidup dan mati sudah berakhir, Anda harus berhenti berbicara omong kosong, hari ini saya akan melakukannya, membuatmu bertemu bawahan Anda di neraka, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Duan Tiande tertawa dengan marah, haha berhenti bicara omong kosong, pergi ke neraka, ucap Duan Tiande. Kekosongan dalam radius 10.000 kaki runtuh, dan tubuh Duan Tiande hitam dan mati dengan kejam, kekuatan pemurnian abadi, melonjak. Kekuatan pemurnian abadi dalam penyempurnaan abadi 2 kali lebih kejam daripada alam hukuman surga abadi. Boom! Saat Duan Tiande melemparkan pukulan, langit runtuh, dan dia langsung melintasi jarak 10.000 meter dan meninju dada Tan Yun. Dalam pikiran Duan Tiande, membunuh Tan Yun yang levelnya lebih rendah dari dirinya, adalah tugas yang mudah. Tan Yun meraung seperti binatang buas, dan melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Pada saat kedua tinju bertabrakan, badai energi yang terdiri dari kekuatan hukuman abadi dan kekuatan pemurnian abadi meledak seperti matahari yang terik. Untuk sementara waktu, kekosongan dengan radius 30.000 kaki tidak dapat menahan pengaruh Yu Wei, dan runtuh satu demi satu. Di lubang raksasa yang gelap gulita, ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh. Seluruh tubuh Duan Tiande diledakkan ribuan kaki dengan pukulan, tepat setelah jatuh di atas meja, dia meluncur mundur 100 kaki dan menghentikan tubuhnya. Kulit tangan kanan Tan Yun ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba, dan sedikit darah mengalir dari luka yang retak dan menetes ke meja. Di sisi lain, Duan Tiande tidak jauh lebih baik. Kulit seluruh tinju kanannya hancur, memperlihatkan bagian tulang putih, dan seluruh tubuhnya hancur ke tanah oleh pukulan Tan Yun, dan dia mundur beberapa langkah untuk menghentikan tubuhnya. Duan Tiande melihat tinju kanannya yang hampir berubah menjadi tulang, tidak percaya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia terluka lebih serius daripada Tan Yun. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, ucap Zhang Yizong di perahu abadi mengungkapkan keterkejutan yang dalam di matanya yang keruh. 3 jenderal, 30 juta tentara, dan bahkan miliaran orang abadi yang menyaksikan pertempuran juga merasakan keterkejutan dari lubuk hati mereka. Mereka merasa luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa Duan Tiande, yang berada di tahap keempat alam pemurnian, dengan berkah dari kekuatan kematian abadi, sebenarnya akan dirugikan dibandingkan dengan kekuatan fisik Tan Yun.
Sementara semua orang dikejutkan oleh kekuatan fisik Tan Yun, mereka juga diam-diam mengatakan sayang. Menurut mereka, pasti Tan Yun yang mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melancarkan pertempuran yang menentukan melawan Duan Tiande. Dan Duan Tiande hanya pukulan acak sekarang, dan kecerobohannya menyebabkan dia terluka selanjutnya, semua orang tahu bahwa Duan Tiande akan marah. Memang itu, fitur wajah Duan Tiande dipelintir, dan dia berkata dengan tegas, Tan Yun, jika saya tidak meremehkan musuh, Anda bisa menyakiti saya. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, gelombang menakutkan membelah langit, ucap Duan Tiande. Pada saat ini, Duan Tiande benar-benar marah, dan dengan satu tembakan, dia melepaskan salah satu dari 3 teknik utama, Fierce Wave Splitting Heaven Fist. Dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin. Dia sangat sombong, selama dia melemparkan Fierce Wave Splitting Heaven Fist, Tan Yun akan mati tanpa keraguan. Pada saat ini, para prajurit abadi dari 30 juta alam hukuman mendidih, terutama para prajurit abadi di bawah komando Sima Yongzheng, bahkan lebih bersemangat. Karena prajurit abadi semua tahu bahwa 3 latihan utama Duan Tiande sangat berani. Pada saat ini, Duan Tiande mengulurkan telapak tangannya dan naik ke udara, melayang di langit di atas kepala Tan Yun. Dengan kedua tangan mengepal, mereka tiba-tiba meledak ke arah Tan Yun di bawah. Boom! Saat Duan Tiande mengayunkan tinjunya, tiba-tiba, kekuatan kematian memurnikan keabadian di kehampaan di bawahnya, seperti gelombang hitam yang menelan langit, menyapu ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ketika langit bergetar dan runtuh, dalam gelombang hitam dan menakutkan yang luas, bayangan tinju yang dipadatkan oleh kekuatan kematian yang memurnikan makhluk abadi keluar dari gelombang yang menakutkan, dengan kekosongan yang retak, seperti badai dahsyat, membanjiri langit dan bumi, memukul ke arah Tan Yun. Ada puluhan ribu bayangan tinju hitam, dan masing-masing seukuran rumah. Bayangan tinju yang menghantam ke arah Tan Yun menyelimuti puluhan ribu kaki kekosongan, membuat Tan Yun tidak mungkin lolos dari jangkauan pemboman. Hati-hati, bos, ucap Chu Xiaosa berteriak dengan ekspresi ketakutan. Bos Tan, cepat menghindar. Bos Tan, kamu harus berhati-hati. Di tengah ekspresi khawatir di wajah para kultivator abadi, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti petir, ulang-alik dalam bayangan kepalan tangan hantu. Swiss. Kecepatan Tan Yun sangat mengejutkan, dan dia melewati bayangan tinju hitam yang menutupi langit dan bumi dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika Tan Yun hendak keluar dari pengepungan, bayangan tinju seperti rumah menabrak bahu kirinya dari samping. Bang! Crash! Dengan suara keras yang tumpul, darah berceceran dan daging cincang jatuh, dan seluruh lengan kanan Tan Yun hampir kehilangan daging dan darah, hanya menyisakan tulang. Puff! Tan Yun menyemburkan seteguk darah dari mulutnya, tubuhnya meledak puluhan ribu kaki seperti bola meriam, dan dia jatuh dengan keras di atas panggung yang keras. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat, organ internalnya tampak tergeser, dan itu sangat menyakitkan. Tan Yun bisa langsung bangun, tapi tidak, dia pura-pura sekarat dan jatuh berlumuran darah. Di hadapan gelombang menakutkan Duan Tiande dan tinju yang membelah langit, Tan Yun yakin bahwa jika dia menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng, dia dapat dengan mudah mematahkannya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Setelah digunakan, jika dilihat oleh orang lain, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun tidak berani mengambil risiko ini. Selain itu, apakah Tan Yun memiliki sarana untuk berurusan dengan Duan Tiande? Tentu saja ada. Menurut pendapat Tan Yun, dengan alasan tidak menggunakan formasi pedang pembantaian Hongmeng dan seni pedang pembantaian Hongmeng, kekuatannya lebih rendah dari Duan Tiande. Ketika musuh kuat dan saya lemah, Tan Yun memilih untuk menunjukkan kelemahan untuk memikat musuh, dan ketika 3 latihan utama Duan Tiande digunakan sepenuhnya, dia benar-benar bisa melawan. Jika sarana disingkapkan sebelumnya, ini bukan pilihan yang bijaksana. Pada saat yang sama, untuk Tan Yun, ketika dia mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, pada saat mana dia tidak menderita bekas luka. Tan Yun tidak memperhatikan cedera ini. Rasa sakit ini, Tan Yun bisa bertahan. Bos, bangun cepat, ucap Chu Xiaosa di Xianzu berteriak dengan tatapan panik. Bos Tan, cepat berdiri, Duan Tiande sudah berjalan ke arahmu. Bos Tan, bangun. Tan Yun berbaring diam di atas panggung, darah terus mengalir dari mulutnya, seolah-olah dia sedang sekarat. Untuk mencegah Duan Tiande menyadari Tan Yun berpura-pura cedera serius, dia tidak melepaskan kesadaran abadinya untuk diperiksa.
Dia mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan merasakan fluktuasi udara di sekitarnya dengan kedua telinganya. Hahaha, Duan Tiande menyeringai. Berhenti berteriak, dia tidak akan bisa berdiri lagi. Jangankan Tan Yun alam hukuman peringkat keempat, bahkan jika itu adalah abadi peringkat ketiga alam pemurnian, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Dan Tan Yun ini, dia tidak bisa bangun lagi, dia sudah hilang, ucap Duan Tiande. Duan Tiande terbang ke udara dan mendarat di atas meja, dan berjalan menuju Tan Yun, yang berjarak 10 kaki, kamu hal yang tidak berguna, kamu tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan Mayor Jenderal ini. Sekarang matilah, ucap Duan Tiande. Tiba-tiba, sosok itu melintas, muncul di samping Tan Yun, mengangkat kakinya dan bersembunyi di kepala Tan Yun. Benarkah? Aku khawatir kamu kecewa, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh memasuki telinga Duan Tiande. Bang! Dia menginjak panggung dalam getaran hidup dan mati di siantai, menginjak bayangan Tan Yun. Tapi Tan Yun yang melakukan langkah ilahi Hong Meng, bangkit dari panggung, menggambar busur ungu, muncul di belakang Duan Tiande, cincin abadi menyala, memegang pedang mulia abadi tingkat rendah, dan menebas ke arah belakang leher Duan Tiande. Kamu sebenarnya baik-baik saja, ucap Duan Tiande. Seru Duan Tiande sambil menghindar, menstabilkan pikirannya, layak menjadi mayor jenderal yang telah bertarung di medan perang untuk waktu yang lama, dia menghindar ke samping seperti kilat. Puci! Duan Tiande lolos dari nasib terbunuh oleh pedang, tetapi luka terpotong di sisi kiri lehernya, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Bang! Pada saat ini, Sima Yongzheng yang berada di kursi atas di atas relief, sangat marah, menamparkan pegangan kursi, dan tiba-tiba berdiri. Duan Tiande, kamu masih terluka ketika berhadapan dengan semut, kamu hanya membuatku malu. Jangan meremehkan lawanmu, ucal dari Sima Yongzheng. Mendengar ini, Duan Tiande tertegun sejenak, dan dengan hormat berkata, yang terakhir akan tahu kesalahannya, yang terakhir tidak akan ceroboh, ucap Duan Tiande. Setelah mengatakan ini, Duan Tiande mengubah tangannya menjadi cakar dan meraung pada Tan Yun, kamu orang yang hina. Aku tidak akan tertipu lagi, sekarang aku ingin kamu mati. Tangan Dewa Monumen Naga, ucap Duan Tiande. Rambut Duan Tiande terbang, cakarnya membentuk lintasan dalam kehampaan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Wow, segera, di tengah embusan angin di langit, kekuatan kematian keabadian yang luas dan gelap keluar dari alisnya dan bergegas ke awan. Bas! Di lautan awan yang bergulir, kekuatan pemurnian kematian abadi berubah menjadi 9 tablet batu hitam pekat berkabut dari kehampaan. Setiap tablet batu setinggi 100 kaki, di atas tablet batu halus, ada pola padat dan kilau hitam, seolah-olah 9 putaran matahari hitam tergantung di atas kepala Tan Yun. Bunuh, ucap Duan Tiande. Mengikuti raungan keras Duan Tiande, segera, 9 tablet batu halus meledak ke dalam kekosongan radius 100.000 kaki dan jatuh ke arah Tan Yun. Aure! Aur! Ada auman naga yang memekakkan telinga dari 9 loh batu, dan kemudian, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Bang bang bang! Dengan 9 suara keras yang mengguncang usia, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di 9 loh batu. Di tengah suara keras, cakar naga hitam legam tiba-tiba menonjol dari setiap tablet batu halus. Saat 9 cakar naga keluar dari 9 loh batu itu runtuh ke udara, dan 9 cakar naga merobek kekosongan, dengan kecepatan di luar jangkauan Tan Yun, menyelubunginya satu demi satu. Hati-hati, bos, ucap Chu Xiaosha sangat cemas sehingga air mata mengalir di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yu, Axiang, dan orang-orang dari kota Sishu Tiange di belakangnya. Sungguh nafas yang tirani, jika saya menggunakan tubuh bumi Hong Meng, saya tidak akan takut, tetapi saya tidak dapat menggunakannya di depan mata semua orang, ucap Tan Yun. Tan Yun yang tidak bisa mengelak, memikirkan hal ini, dan wajahnya pucat tiba-tiba menjadi terdistorsi, seolah-olah dia menderita kesulitan bayangkan rasa sakitnya. Aum! Raungan binatang buas datang lagi dari mulut Tan Yun, 7 lubangnya berdarah, dan api berkabut dari jiwa abadi membakar kepalanya. Betul sekali, Tan Yun membakar jiwa abadi saat ini, meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Semut bodoh, bahkan jika kamu membakar jiwa abadimu, kamu masih akan mati di bawah tangan monumen nagaku. Ucap Duan Tiande yang berdiri di langit, mencibir dengan niat membunuh di wajahnya. Terserah Anda untuk memutuskan apakah saya, Tan Yun akan mati atau tidak,
Tan Yun berteriak dengan nada mendominasi, armor 5 elemen hukuman dewa, berkumpul, ucap Tan Yun. Kekuatan abadi menyebar keluar dari tubuhnya, berubah menjadi satu set baju besi berwarna-warni di permukaan tubuh. Tan Yun yang mengenakan baju besi dari 5 elemen hukuman abadi, menginjak meja dengan kakinya tiba-tiba. Dalam getaran keras hidup dan mati, tubuh Tan Yun naik ke langit, dan dia terbalik dari langit, kepala jatuh, dan hukuman 5 elemen pecah di kaki kanannya. Kekuatan abadi, menendang cakar naga 100 kaki pertama. Bang, boom. Suara keras itu memekakkan telinga, dan dalam kegembiraan Chu Xiaosha, Zhang Yihan, Zhang Yizong, dan bahkan sebagian besar yang abadi, Tan Yun menginjak cakar naga hitam pertama dari kekuatan pemurnian kematian. Segera setelah itu, Tan Yun masih menunduk, dan kaki kanannya menendang 8 cakar naga lainnya yang menukik ke bawah. Bang 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 bang. Dengan 7 suara keras, Tan Yun menghancurkan 7 cakar naga satu demi satu, dan pada saat ini 5 elemen armor di tubuhnya sudah ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Yang lebih tak tertahankan adalah kaki kanan Tan Yun berdarah, dan darah menyembur keluar, tumpah ke kehampaan. Tan Yun, aku harus mengagumi kemampuanmu untuk melompati tantangan, tapi sayangnya, kamu tidak bisa menolak tangan Dewa Tablet Naga ke-9 dari Jenderal Besar ini. Nada suara Duan Tiande mengandung arti mengendalikan seluruh situasi. Sekarang ayo pergi, ucap Duan Tiande. Duan Tiande sangat percaya diri, itu karena kekuatan tangan Dewa 9 Tablet Naga yang dia lemparkan. Yang pertama adalah yang terlemah, dan yang ke-9 adalah yang terkuat. Boom! Ketika tangan Dewa Tablet Naga ke-9 menamparkan kaki kanan berdarah Tan Yun, retak. Disertai dengan suara retak tulang yang jelas, kaki kanan Tan Yun dan bahkan seluruh kaki kanannya, meledak terbuka, berubah menjadi ketiadaan. Dan baju besi 5 elemen hukuman dewa di tubuh Tan Yun terkoyak, dan mulut Tan Yun menyemprotkan darah dan jatuh di tahap kehidupan dan kematian abadi seperti meteor. Tan Yun yang kehilangan kaki kanannya, berkeringat seperti hujan kesakitan, gemetar dalam genangan darah. Bos! Teriak Cusia, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, dan air mata mengalir di pipinya. Aduh! Zhang Yihan dan Zhang Yizong menggelengkan kepala dan menghela nafas. Para abadi yang menonton tidak bisa tidak berkata. Sudah berakhir, Bos Tan, pria yang baik, akan mati. Ya, Bos Tan benar-benar pria yang baik, kemampuannya untuk menantang level benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, tapi di hadapan Duan Tiande, bagaimanapun juga dia terlalu lemah. Pada saat ini, Sima Yongzheng di kursi timbul memiliki senyum puas di wajah lamanya. Mayor Jenderal Perkasa. Mayor Jenderal Duan Perkasa. 10.000 tentara abadi di bawah Duan Tiande mengangkat tangan mereka dan berteriak. Duan Tiande menyapu kehampaan dan muncul ratusan kaki di atas Tan Yun, dan berkata sambil mencibir, kamu harus berdiri lagi, ucap Duan Tiande. Pada saat ini, Duan Tiande sangat yakin bahwa Tan Yun terluka parah kali ini, dan dia telah kehilangan perlawanan apapun. Duan Tiande menatap ke langit, dan berkata dengan ekspresi sedih, Miao Wei, kamu mengikutiku sampai mati berkali-kali, tetapi kamu dibunuh oleh Tan Yun. Kamu optimis tentang roh surga, dan aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendammu, ucap Duan Tiande. Setelah dia selesai berbicara, Duan Tiande melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan abadi pemurnian kematian berubah menjadi bila angin hitam dari kehampaan, menyelimuti Tan Yun, mencoba mencekik Tan Yun. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan berubah menjadi mayat busuk, pemandangan yang mengejutkan dan tidak dapat dipercaya terjadi selanjutnya. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tetapi melihat Tan Yun yang tidak bergerak, masih membakar api halus dari jiwa peri di kepalanya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dang 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 dang. Setelah Windblade of Death Refinement ditebas di tahap Immortal of Life and Death, itu membuat suara emas dan besi yang tajam. Hah, Dian belum mati, ucap Duan Tiande tercengang dalam kehampaan. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu, ucap Tan Yun. Dengan suara yang kuat, semua orang melihat bahwa Tan Yun yang kehilangan kaki kanannya, mengorbankan pedang yang mulia abadi, dan tiba-tiba kekiatan emas yang kaya abadi meletus di tubuhnya. Segera setelah itu, Tan Yun lain, yang dipenuhi dengan kekuatan hukuman Dewa Kayu, muncul entah dari mana dengan pedang. Hampir dalam sekejap, ada 3 Tan Yun lagi yang memancarkan kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi, dan mereka keluar dari langit dengan pedang abadi di tangan mereka. Pada saat ini, Tan Yun melakukan teknik klon 5 elemen.
5 elemen menyatu, kekuatan 5 elemen dapat menghancurkan langit, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, 5 Tan Yun yang berlumuran darah tersebar dari kehampaan dan menyerang Duan Tiande, yang belum melambat. Kelima Tan Yun memutar pergelangan tangan mereka dari kehampaan, melepaskan 5 jenis kekuatan hukuman abadi, cahaya pedang, logam, kayu, air, api, dan bumi. 5 balok pedang, kekuatan abadi hukuman, dengan cepat bergabung dari kehampaan dan menjadi balok pedang besar. Ledakan. Segera, kekosongan dengan radius 1 juta kaki menjadi terfragmentasi, tetapi itu adalah cahaya pedang dari 5 elemen, yang puluhan ribu kaki, dan meledak dari kekosongan untuk membentuk cahaya pedang puluhan ribu kaki. Puluhan ribu balok pedang membentuk bidang pedang dengan radius ratusan ribu kaki dari kekosongan, merobek kekosongan, dan menembak ke arah Duan Tiande dengan kagum. Duan Tiande yang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya, sangat panik. Taktik tombak pembunuh maut, ucap Duan Tiande. Duan Tiande tampak panik, dia memegang tombak, dan setelah kekuatan pemurnian kematian di tubuhnya mengalir ke tombak, dia menari tombak untuk membentuk tirai tombak, yang diselimuti udara dengan rapat. Dang dang dang. Saat percikan memercik, cahaya pedang yang menusuk dengan keras satu demi satu menusuk tirai tombak seperti gerombolan ikan. Hati Duan Tiande sangat menakutkan, tetapi setiap kali tombak menarinya menghancurkan sinar pedang, tangan kanannya merasakan rasa sakit persalinan yang kuat. Ketika dia menghancurkan cahaya pedang dengan tombaknya, mulut harimau di tangan kanannya retak, darah mengalir keluar, dan lukanya semakin besar, memperlihatkan tulangnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.